Adapun yang bisa dilobi juga untuk sementara waktu, mungkin dipakailah karyawannya dulu. Maaf, ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Ya udah punya mega proyek apa, karyawannya atau tukangnya jatuh lah atau apa, banyak kecelakaan kerja gitu di pabriknya juga bisa. Ini kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Apa kabar sobat goib? Semoga kita selalu terlindung dari COVID-19 ya, yang lagi ngetren nih ya. Banyak variannya, kayak di toko kue. Oke sobat goib, untuk konten kali ini adalah konten wawasan goib. Jadi beda-beda ya, di setiap segmen di channel Papi itu ada yang cumi, curhat mistis, wawasan goib, sama yang koin bergerak, dan yang tempat explore tempat-tempat yang menjadi tanda tanya apakah ada hal goib yang bisa mengganggu manusia. Jadi ada berapa? Tadi ada berapa segmen lah ya. Nah, untuk segmen kali ini adalah wawasan goib. Ya, lucu ya. Ya bisa gimana ya, masa spiritualis harus serem gitu, harus pakai gamis, jenggotan, bewokan? Oh, enggak dong, kan enggak. Oke, gini sobat goib. Ini kan lagi zaman susah nih. Efek dari corona atau COVID-19 kan menimbulkan diberlakukan PPKM yang sobat goib semua, para pengusaha kecil maupun besar itu ada dampaknya tentunya. Nah, dampak penghasilan, dampak namanya proses bisnis itu pasti banyak sekali. Nah, ini dari beberapa sobat goib Papi yang pengusaha kecil maupun besar juga bercurhat. Nah juga di konten kemarin yang sudah direkam ya, entah tayangnya kapan karena kan kru Papi ya yang bagian tayang ya. Nah itu sudah sempat dibahas tentang pesugihan dana goib. Nah itu karena apa ya? Ya sebenarnya jangan ada yang datang lagi ke Papi minta seperti itu, karena Papi sudah tidak mau melayani itu, karena pertama jinnya sudah Papi suruh pergi. Karena itu membuat Papi dosa juga, karena itu ilmu abu-abu gitu kan. Kalau nggak salah 2011 ya Papi sudah cut tidak melayani itu, karena banyak pengusaha-pengusaha cengeng di kala itu. Setelah Papi dapat penghargaan ini nih 2009 Posmo Award ya, di khusus ini perjanjian pesugihan bantuan dana goib ya, ini banyak tuh pengusaha-pengusaha yang baru kena hantam sedikit, padahal masih punya aset tanah, rumah mewah, datangnya juga masih pakai mobil mewah, sudah datang ke Papi. Nah, makanya Papi juga ya, walaupun itu istilahnya ritual itu mengundang jin dari golongan putih, tapi tetap aja abu-abu ya, seperti yang sudah dibahas di konten itu ya, di konten ritual dana goib ya itu. Nah, sekarang Papi hari ini mau bahas tentang pemutusan perjanjian pesugihan. Nah, karena kenapa? Papi di 2009 itu juga ada kategori itu ya, pemutusan perjanjian pesugihan di Posmo Award itu yang 2009, karena ada beberapa Posmo Award Papi sudah alhamdulillah dapat ya beberapa tahun. Oke. Nah, di pembahasan pemutusan perjanjian pesugihan ini amat sangat penting. Oke. Pertama, karena banyak juga yang mengaku dirinya spiritualis atau paranormal atau dukun atau apalah bahasanya di Indonesia ini, yang mengaku bisa mengadakan ritual pesugihan ya, mengundangkan jin. Oke. Nah, itu pertama mungkin yang bisa beneran mengundangkan. Pertama juga jadi ada beberapa yang pasti di warning ya. Apakah memang si paranormal itu bisa mengundang dan bisa mendamaikan isi dari tumbalnya di kemudian hari, range waktunya, dan juga apa jenis tumbalnya, itu yang perlu diperhatikan juga. Yang kedua juga ada beberapa paranormal yang cuman menang iklan doang gitu. Nah, yang ketiga ini yang kayak zaman sekarang nih, Papi sendiri di zaman PPKM ini sudah kalau nggak salah dapat blast SMS ya, dari orang ya, oknum ya, memblas. Dibilang ritual bantuan pesugihan dana goib atau berapa ya itu. Nah, itu yang khusus untuk di blast berita itu kebanyakan itu yang tipu-tipu. Pasti setelah ditransfer mahar dia minta ritual jarak jauh, transfer mahar, ya sudah handphone dia dimatikan. Oke.
Itu yang perlu di warning ya, 3 hal tadi. Nah, khusus dari pemutusan perjanjian ini, nah ini nih yang perlu amat sangat ngeri juga nih gitu loh. Papi pribadi kadang males juga ya, ada beberapa orang yang wah sudah hebat lagi datang ya, tentunya ritual bukan dari papi, datang dia akhirnya mengaku, wah saya Pak Haji atau Papi pernah melakukan perjanjian ini. Nah ini saya sudah dapatkan, saya sudah istilahnya sudah puas, sudah tenang lagi hidup saya mau memutus perjanjian itu. Oh tidak semudah itu Bambang. Karena begini, perlu ditelusur juga jenis jin yang datang itu, raja jin harta atau raja jin pesugihan itu yang jenis apa. Karena ada beberapa raja jin pesugihan yang ada di Nusantara ini ya, di beberapa gunung dan beberapa lautan gitu. Nah itu ada yang beberapa jenis jin pesugihan. Nah ini yang perlu diketahui juga, jadi nggak semudah itu enak-enak sudah nikmatin duitnya terus memutus. Wah gitu, sama aja loh dengan kayak istilah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu ya, Papi sih bukan tidak mau membantu, karena insya Allah Papi bisa membantu, tapi ingat itu nggak semudah yang dibayangkan gitu, melewati beberapa tahap perlobian ya. Nah Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Yang pertama, Papi harus juga melobi atau mengajak bicara jin yang mengasih pesugihan itu, entah itu jin dari golongan tingkatan raja maupun dari tingkatan kroco-kroco ya gitu. Jangan bisa memberikan bantuan harga bantuan pesugihan ya, mau emas emas bongkahan atau batu permata atau apa, ataukah dia ngambil dari berangkas koruptor atau apa. Nah itu yang harus Papi telusur dulu. Bila ada yang mau datang minta pemutusan perjanjian pesugihan, itu benar-benar harus itu, dan juga harus ada keterbukaan nih gitu. Waktu dia melakukan perjanjian itu, apakah dia bertemu dengan jin dan langsung bertatap muka berbicara, atau hanya via dukun gitu kan, dukun yang mengadakan ritual itu gitu kan. Nah itu harus terbuka nih, nggak bisa semudah itu. Makanya yang ketiga, nah ini juga termasuk taruhan nyawa juga untuk yang memutus dan yang mau diputus gitu loh. Yang memutuskan, yang mencoba mengajarkan pemutusan kan Papi ya, praktisinya gitu kan. Yang mau diputus orang yang melakukan perjanjian, dan si jinnya ini yang memberi. Nah ini juga jadi yang mesti tahapan yang dilewatin, jadi nggak semudah itu, tidak mudah. Pemutusan perjanjian ini tidak mudah, karena si jin yang memiliki harta, yang memiliki kekayaan, memiliki dari kerajaan jin itu, dia membantu ya, mengasih ke orang yang dia nilai, oh ya saya nyaman. Entah di pola pikir jin itu, apakah dia memang karena dia pengen ngebantu, atau ada juga yang pengen membawa kesesatan. Pasti ingin membawa ke kesesatan, karena pasti nanti di saat orang itu diambil saat tumbal nyawanya ya, waktunya itu pasti akan dibawa ke alam jinnya, gantian suruh kerja di alam jin sana sebagai budak. Nah kalau si jin pola pikirnya membawa kesesatan, ya itu udah pasti ya, ini yang bahaya gitu kan. Itu udah pasti butuh lebih dari sekedar melobi. Kadang Papi juga harus perang, harus melawan ya, karena dia sudah merasa sudah memberi ya. Terus nah si jin itu kan juga ingin melihat, ingin menikmati, mana sih yang dia punya gitu kan, apa yang dia punya, yang ngerasa sayangnya, kasihnya ya pasti kan anak atau saudara sekandung atau ibu bapak atau sepupuan. Nah ini yang bisa paling diincar tuh yang sedarah, intinya sedarah gitu. Adapun yang bisa dilobi juga untuk sementara waktu, mungkin dipakailah karyawannya dulu. Maaf, ini kenyataan yang terjadi di lapangan ya. Dia punya mega proyek apa, karyawannya atau tukangnya jatuh lah atau apa, banyak kecelakaan kerja gitu. Di pabriknya juga bisa, ini kenyataan. Oke. Yang kedua juga apakah dengan hewan bisa gitu kan. Nah tapi intinya tetap dari keluarganya. Nah ini range waktunya tergantung dukunnya atau paranormalnya atau praktisinya yang bisa melobikan. Nah ini perlu
apa namanya, disadari dulu dan dipahami dulu untuk orang yang sudah mau bertobat ya, untuk melakukan pemutusan perjanjian pesugihan, karena nggak semudah itu gitu kan ya. Yang ngerti aja lah ya. Nah kalau mau datang ke Papi ya juga nggak semudah dan semurah itu, mahal karena taruhannya juga nyawa gitu kan gitu ya. Kalau Papi sih coba hanya membantu mengundang jin yang sudah pernah memberi kekayaan ke orang yang melakukan perjanjian pesugihan itu ya, mudah-mudahan bisa terputus. Tapi alhamdulillah sih banyak juga. Nah cuman Papi menyarankan untuk orang-orang yang kepepet, apalagi zaman setelah PPKM ini dan zaman pandemi COVID ini ya, sebisa mungkin bertahan saja, jangan tertuju langsung ke itulah ya, ritual pesugihan atau apapun bahasanya. Karena pertama ya, kalau yang beneran memang praktisinya bisa, itu juga bahaya, karena sejatinya tidak ada ilmu putih di perjanjian pesugihan, yang ada abu-abu ya. Papi pun sendiri karena menyetop perjanjian ritual seperti itu, karena Papi menyadari ini abu-abu, pasti akan diambil nyawanya. Papi malu sama Allah ya, makin ke umur kan makin tua lah ya, maka Papi menyetop itu gitu. Dan jangan coba-coba dan datang Papi lagi, apapun itu alasannya gitu kan. Tidak bisa lagi Papi melakukan ritual itu karena jinnya sudah pergi, udah jauh dari Papi. Sempat ribut, sempat perang juga lah Papi sama dia. Karena namanya jin ya, namanya jin kan pasti ingin membawa orang ke kesesatan ya. Sebagaimana bisanya jin itu merayu atau gimana caranya, triknya untuk membawa orang ke kesesatan itu, terutama yang ritual-ritual seperti ini gitu. Nah inilah ya, makanya Papi nggak sekedar ngomong ya, karena Posmo Award ya, majalah Posmo, silakan sobat gue. Kalau yang mana anak muda baru lahir terus baru suka komen-komen nyinyir tuh kan ya, nggak tahu ya apa itu majalah Posmo. Karena kan sekarang zamannya bukan majalah kepek-kepek gini lagi, udah online semua. Tapi kayaknya sih masih ada majalah ya, majalah fisiknya itu ya, yang kepek-kepek di box prek. Nah, cuma kalau sekarang coba di online lah ya, Posmo online kayaknya ada. Nah di saat itu majalah Posmo itu memberikan anugerah penghargaan Posmo Award itu kalau nggak salah sih sebulan atau 2 minggu, sebulan lah ya kalau nggak salah. Nominatornya itu dipajang dulu di majalah itu, foto-fotonya dan namanya, alamatnya. Nah seperti polling waktu itu. Jadi memang kala itu namanya awardan itu asli, tidak ada settingan. Dan Papi juga capek sebenarnya dari 2009, karena setelah begitu nominator dipasang itu kan banyak yang ingin mencoba. Kita saling perang kata. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Nah, Sobat Goib, ini biasa kalau di lokasi jadwal syuting Papi tuh kadang ada aja Sobat Goib yang datang gitu kan. Nah, sekarang nih mulai deh konten ini mau membiasakan seperti lenong ya. Ayo siapa yang mau nanya? Pi, aku mau tanya dong Pi, kalau misalkan orang mau melakukan pemutusan perjanjian pesugihan, tapi tanpa ke spiritualis gitu, dia jadi kayak lebih sadar diri. Iya, bisa nggak Pi itu kira-kira? Oke, Sobat Goib, Papi mau coba jawab ya. Enggak bisa gitu, karena ini bukan urusannya, bukan ke Allah yang Maha Pengampun. Karena ini hubungannya dengan bangsa jin dan raja jin pesugihan gitu. Kecuali kita dosanya ke Allah ya, dosanya ke Allah kita minta, ya Allah minta mohon ampun, sholat atau ibadah ya untuk beragama lain, itu bisa. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Ampun. Nah tapi kalau bangsa jin ya, ini rasa memiliki, pertama dari sisi dia ya, rasa memiliki, karena dia sudah gue bantu istilahnya gitu kan, udah saya bantu, mana imbal baliknya gitu kan, jatah saya mana, ini harta saya sudah saya kasih loh gitu, kamu mana tumbalnya, dari kamu mana sini, umpama. Nah itu kan di saat ritual itu sudah diperjanjikan berapa lama, bulan apa, tahun berapa harus menyediakan itu gantinya dari harta itu. Jadi tidak bisa dengan kita ya sadar sih bagus ya, tobat ke Allah. Tapi seumuran Papi ini dari lahir sampai hari ini belum melihat ada yang diputus begitu, bangsa jin atau raja jin rela begitu aja tanpa mengambil tumbal dari orang yang menyerahkan dirinya ke jin, karena sudah mungkin karena faktor kepepet atau gimana, dia sudah lupa sama Tuhannya atau Allah ya. Nah dia langsung larinya ke pesugihan atau perjanjian dengan bangsa jin. Nah itu ya harus berhadapan dengan jin itu. Gimana caranya ya, mungkin bukan mungkin ya, harus ketemu sama orang yang bisa
memutus itu dan melobikan dengan raja jin atau jin yang memberi pesugihan itu. Gitu jawabannya. Gitu. Apalagi? Siapa? Ayo. Wah, ini banyak ada. Punya pertanyaan. Woi, apa-apa? Kalau pemutusan perjanjian pesugihan itu bahan-bahannya untuk memutuskan itu apa aja ya? Wah, kepo nih. Sobat Goib yang nonton channelnya, ada sobat Goib tapi yang kepo banget ya. Ya, beda-beda tiap. Nah, makanya butuh keterbukaan dari orang yang melakukan perjanjian pesugihan. Dulu tahu nggak dia disajeni apa sama si dukun atau paranormalnya waktu mengundang memohon ke jinnya itu tuh apa yang dibawa gitu. Tahu nggak? Kalau tahu ya tinggal ngomong apa, nanti tinggal papi siapkan itu. Jadi kan sama gitu loh, apa yang dulu diperjanjikan disajeni dia sama. Nah, kalau yang nggak tahu ini yang ribet gitu loh ya, terima jadi atau memang dia karena udah stresnya banyak pikiran kan, wah apa yang dibawa waktu itu bingung atau enggak si dukunnya yang menyiapkan kan itu bisa. Jadi memang macam-macam, kalau ditanya apa aja ya macam-macam ya. Kebanyakan pakai minyak-minyak ritual ya atau darah hewan yang mau ayam putih, ayam hitam atau kambing yang satu warna ya coklat, putih atau hitam. Macam-macam itu. Nah, itu yang tiap orang yang melakukan perjanjian pesugihan itu beda-beda. Oke, siapa lagi nih? Pi, Oi. ada satu pertanyaan lagi, Pi. Lah kok kamu datang tumben? Apa? Masalah tumbal pesugihan ini. Perjanjian. Kalau memang sudah ada beberapa tumbal yang dijadikan tumbal oleh pelaku pesugihan. Nah, ketika dia ingin memutuskan perjanjian itu, dia bisa nego juga nggak, Pi, itu roh-roh tumbal itu? Maksudnya yang pertanyaannya, dia yang ditumbalkan sudah diambil belum? Sudah diambil. Oh, sudah diambil, sudah meninggal. Maksudnya untuk dibebaskan dari apa namanya? Tanggung jawab atau perbudakan di alam jin sana. Oke. Bisa nggak dinego juga untuk Oke. Nah, sobat Goib, Papi mau jawab dari pertanyaan sobat Goib yang datang nih. Baru ada berapa ribu. Oke. Jadi untuk tumbal yang sudah diperjanjikan atau sudah diambil sama raja jin atau jin yang memberi pesugihan itu, yang sudah diambil nih, ya mohon maaf, agak susah untuk dibebaskan lagi, dikembalikan ke alam barzah. Tapi namanya manusia kan kita wajib berusaha. Kalau Papi pribadi wajib berusaha, tentunya kan minta ridha Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah, gitu kan. Insya Allah masih bisa diajak bicara gitu. Nah, pengalaman Papi kalau nggak salah ada berapa? Merinding. Ada, kalau nggak salah sih udah ada kalau nggak salah ya ada tiga yang pernah seperti itu. Ya 3 kali, maksudnya 3 kali Papi mencoba menerobos mengambil itu yang sudah tumbalnya yang sudah meninggal ya, sudah dibawa ke alamnya kerajaan jin itu. Alhamdulillah cuman 1 yang dikabulkan, yang dikasih sama jin itu. Jadi memang nggak semudah itu kalau sudah meninggal, kecuali range waktunya belum terjadi. Umpama si pelaku pesugihan itu, bolehlah nanti saya akan ngasih ngiming-ngimingin si jinnya itu ya, atau raja jin pesugihannya itu di tahun segini gitu, di usia saya umur segini silakan ambil anak saya atau kakak saya atau adik saya atau sepupu saya atau bapak ibu saya gitu kan. Nah, tapi belum terjadi, dia sudah mawas nih, umpama sudah merasa, kan batasan orang apa namanya kaya atau batasan orang punya harta atau sudah mendingan keadaannya kan beda-beda ya. Ada juga yang umpama sudah mendingan ya, udah punya modal usaha dari pesugihan ini lah, sudahlah pengen tobat lah gitu. Nah, itu range waktunya belum sampai tanggalnya si hari H tumbal nyawa manusianya tuh diperjanjikan. Itu insya Allah masih bisa. Agak mudah, bukan mudah banget ya, namanya juga pemutusan ini perlu ada sedikit berkeringat juga, berkeringat kayak olahraga berat kalau Papi itu gitu. Oke. Ya aku dong, Pi, nanya lagi dong. Apa lagi nih, nanya mulu. Papi kan dulu bawa kue nggak? ada Papi. Apa? Dulu kan Papi sempet tuh membantu orang-orang buat melakukan pemutusan. Kan yang namanya setan atau jin kan bentuknya nggak ada yang kayak pasti kayak gitulah pokoknya. Memang
Ada nggak Pi waktu Papi lagi manggilin jinnya, si kliennya Papi kabur Pi karena takut Pi? Ya ada. Oke, Sobat Papi jawab ya Sobat Goib yang nonton channel. Ya ada macam-macam yang kabur tuh ada, kan ngeselin kan, udah dia yang pengen minta diputus atau dihadepin, dia lupa mungkin juga waktu dia diperjanjikan sama dukunnya nggak kelihatan tuh jinnya atau dukunnya yang bisa komunikasi kan. Nah makanya begitu kalau Papi panggilin terus dia ngeliat gitu kan, karena kan ada beberapa tahapan orang bisa berkomunikasi, diizinkan sama Allah, dibuka mata batinnya, mau melihat aja, mau mendengar aja, atau mau merasakan aja, itu kan temporari ya, khusus kecuali Allah sudah mempercayakan dari lahir ya, seperti mungkin ya Papi dan yang teman-teman lain yang bisa dari lahir. Nah itu kabur itu pasti saat itu pernah ada yang kabur gitu kan, ngeselin, udah diundang-undang dia minta ini lah, begitu balik lah kemana nih orang. Itu ada yang juga langsung pingsan. Oke Sobat Goib, nah itu pertanyaan lagi. Nah makanya untuk pemirsa channel yang baru nonton, kalau Sobat Goib Papi sudah tahu lah ya, Papi selalu mengundang dengan tangan terbuka khususnya di konten koin bergerak. Nah, untuk yang coba merasakan, karena Papi selalu mengingatkan jangan mencoba di rumah untuk koin bergerak karena bahaya. Ya memang itu permainan anak kecil ya, itu Papi bisa main itu dari SMP gitu kan. Nah, itu memang banyak ada yang komen itu mainan saya anak kecil. Pernah tuh satu komen itu memang itu permainan anak kecil, tapi yang khusus dipanggil bukan main masuk semua koin itu kan kayak main jelangkung, itu kan bebas saja jinnya mana yang masuk. Nah, takutnya orang yang manggil itu nggak bisa ngendalikan, itu bisa, atau juga nggak mau pergi setelah main jadi pengen ini. Nah ini butuh orang yang bisa mendamaikan. Nah makanya jangan sembarangan main koin bergerak. Nah khusus untuk Sobat Goib Papi sudah tahu, Papi selalu mengundang ke rumah, jadwal syuting berikutnya di mana, tanya DM ke IG Papi atau ke WA pribadi Papi. Nanti kalau dekat dengan rumah pemirsa channel Papi ya silakan datang gitu kan. Jadi untuk membuktikan koin bergerak itu settingan atau tidak. Oke Sobat Goib, untuk konten wawasan goib kali ini Papi sudah dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan Sobat Goib.